warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurain Ainun, Prodi Budidaya Perairan dengan NIM S39201922016. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, langsung saja. Yang pertama ada apa itu definisi lipida dan klasifikasinya. Lipida adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti eter, kloroform, dan benzena. Lipida merupakan komponen penting dalam sel yang berperan dalam berbagai fungsi, termasuk penyimpanan energi, pembentukan membran sel, dan produksi hormon. Selanjutnya, klasifikasi. Lipida dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada lipida sederhana, yaitu lipida yang terdiri dari satu jenis molekul. Lipida sederhana meliputi asam lemak, sterol, dan fosfolipid. Yang kedua ada lipida kompleks, yaitu lipida yang terdiri dari dua atau lebih jenis molekul. Lipida kompleks meliputi glikolipid, lipoprotein, dan fosfolipid. Kemudian bagian yang B, apa itu definisi asam lemak dan klasifikasinya? Asam lemak adalah senyawa organik yang terdiri dari rantai karbon alifatik yang panjang dan gugus karboksil atau COOH pada salah satu ujungnya. Asam lemak dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbonnya, yaitu yang pertama ada asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap antara atom-atom karbonnya. Asam lemak jenuh banyak ditemukan pada lemak hewan, seperti daging, susu, dan telur. Kemudian yang kedua ada asam lemak tak jenuh, yaitu asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap antara atom-atom karbonnya. Asam lemak tak jenuh banyak ditemukan pada lemak tumbuhan seperti minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan minyak ikan. Asam lemak juga dapat diklasifikasikan berdasarkan ikatan rangkapnya, yaitu yang pertama ada asam lemak tak jenuh tunggal, yaitu asam lemak yang memiliki satu ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh tunggal banyak ditemukan pada minyak zaitun, minyak canola, dan minyak kacang tanah. Kemudian yang kedua ada asam lemak tak jenuh ganda, yaitu asam lemak yang memiliki dua atau lebih ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh ganda banyak ditemukan pada minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari. Kemudian yang bagian C, jelaskan definisi trigliserida dan klasifikasinya. Trigliserida adalah lipida sederhana yang terdiri dari 3 molekul asam lemak yang terikat pada satu molekul gliserol. Trigliserida merupakan jenis lipida yang paling banyak ditemukan dalam tubuh, yaitu sekitar 80% dari total lemak tubuh. Trigliserida berfungsi sebagai cadangan energi, pelarut vitamin, dan pelindung organ tubuh. Trigliserida dapat diklasifikasikan berdasarkan panjang rantai karbon asam lemak penyusunannya, yaitu yang pertama trigliserida rantai pendek, yaitu trigliserida yang terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon kurang dari 10 atom karbon. Trigliserida rantai pendek mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Kemudian yang kedua, trigliserida rantai sedang, yaitu trigliserida yang terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon antara 10 dan 14 atom karbon. Trigliserida rantai sedang juga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Kemudian yang ketiga ada trigliserida rantai panjang, yaitu trigliserida yang terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon lebih dari 14 atom karbon. Trigliserida rantai panjang lebih sulit dicerna dan diserap oleh tubuh. Selanjutnya, nomor 2 bagian A. Jelaskan sumber-sumber lipida dari hewan dan tumbuhan. Lipida dapat ditemukan pada berbagai bahan makanan, baik dari hewan maupun tumbuhan.
Sumber lipida dari hewan meliputi yang pertama ada daging, susu, telur, lemak hewan atau mentega, margarin, dan minyak hewani. Kemudian sumber lipida dari tumbuhan meliputi yang pertama ada minyak nabati atau minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak kedelai, minyak dan minyak bunga matahari. Kemudian yang kedua ada kacang-kacangan, yang ketiga biji-bijian, yang keempat buah-buahan kering, dan bagian B, fungsi lipida bagi tubuh. Lipida memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, yaitu yang pertama, sebagai penyimpanan energi, yaitu trigliserida merupakan cadangan energi yang penting bagi tubuh. Kemudian yang kedua, sebagai pembentukan membran sel, yaitu lipida merupakan komponen penting dalam membran sel yang berfungsi untuk melindungi sel dan mengatur transportasi zat-zat. Kemudian bagian C, ada analisis yang dilakukan dalam penentuan kadar lipida bagi bahan makanan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan kadar lipida bagi bahan makanan. Di antaranya yang pertama ada metode Socklet. Metode Socklet adalah metode yang paling umum digunakan untuk menentukan kadar lipida. Metode ini didasarkan pada prinsip ekstraksi lipida dengan pelarut organik, biasanya heksen atau eter. Kemudian yang kedua ada metode spektrofometrik. Metode spektrofometrik dapat digunakan untuk menentukan kadar lipida dengan mengukur absorbansi sinar ultraviolet atau UV atau sinar tampak dari lipida. Kemudian yang ketiga ada metode gravimetri. Metode gravimetri dapat digunakan untuk menentukan kadar lipida dengan cara membakar sampel bahan makanan dan mengukur berat abu yang dihasilkan. Selanjutnya nomor 3, nukleosida dan nukleotida. Nukleosida adalah senyawa organik yang terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Basa nitrogen yang terdapat pada nukleosida dapat berupa purin atau pirimidin. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari nukleosida dan gugus fosfat. Nukleotida merupakan unit penyusun asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya ada fungsi nukleosida. Yang pertama, sebagai komponen penyusun asam nukleat. Yang kedua, sebagai sumber energi. Yang ketiga, sebagai komponen penyusun koenzim. Selanjutnya ada persamaan nukleosida dan nukleotida. Yang pertama, keduanya mengandung gula pentosa dan basa nitrogen. Kemudian ada perbedaan nukleosida dan nukleotida. Yang pertama, nukleosida tidak mengandung gugus fosfat. Yang kedua, nukleotida mengandung gugus fosfat. Selanjutnya, nomor 4, DNA dan RNA. DNA dan RNA adalah dua jenis asam nukleat yang terdapat pada sel makhluk hidup. DNA merupakan materi genetik yang menyimpan informasi genetik, sedangkan RNA berperan dalam proses transkripsi dan translasi. Kemudian fungsi DNA. Yang pertama, menyimpan informasi genetik. Yang kedua, memandu proses sintesis protein. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme. Sedangkan fungsi RNA yaitu memandu proses sintesis protein. Yang kedua, mengatur proses metabolisme. Yang ketiga, membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Selanjutnya, persamaan DNA dan RNA. Keduanya merupakan asam nukleat. Yang kedua, keduanya mengandung gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Kemudian perbedaan DNA dan RNA. Molekul RNA memiliki bentuk rantai pendek seperti pita tunggal atau pita ganda yang tidak terpilin. Sedangkan molekul DNA memiliki bentuk rantai panjang
seperti tangga tali yang berpilin ganda atau double helix. Kemudian yang nomor 5, bagian A, pengertian enzim. Enzim adalah biokatalisator yang berasal dari makhluk hidup. Enzim dapat mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Kemudian karakteristik enzim. Yang pertama bersifat spesifik, yaitu hanya dapat mengkatalisis satu jenis reaksi kimia. Kemudian yang kedua bersifat reversibel, yaitu dapat mengkatalisis reaksi maju dan reaksi balik. Kemudian yang ketiga bersifat termodinamik, yaitu dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengubah nilai energi bebas reaksi. Selanjutnya bersifat stereospesifik, yaitu dapat mengkatalisis reaksi dengan urutan stereokimia tertentu. Kemudian fungsi enzim. Yang pertama, mengkatalisis reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup. Kemudian yang kedua, mengatur proses metabolisme. Yang ketiga, mengubah bahan makanan menjadi energi. Yang keempat, membantu proses pencernaan. Yang kelima, membantu proses penyerapan nutrisi. Kemudian yang terakhir, membantu proses pertahanan tubuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.